Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya dapat bertemu dengan teman-teman semuanya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan kami pada hari ini. Dan juga untuk teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati berkat Tuhan melalui tayangan kami hari ini. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Seperti di kota kita, Kota Purwokerto, yang pada saat ini berada di level 4. Dengan kondisi saat ini, marilah kita melakukan protokol kesehatan yang ketat agar diri kita dapat terlindungi dan terbebas dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah teman-teman, mungkin beberapa waktu ini kita sering mendengar kabar yang kurang enak didengar, seperti banyaknya rumah sakit yang penuh dikarenakan banyaknya pasien yang positif COVID-19, dan juga meningkatnya jumlah kematian dikarenakan COVID-19 ini, serta kondisi keuangan dan perekonomian yang menurun yang mungkin membuat kita cemas dan takut. Namun, tahukah teman-teman, justru kecemasan dan ketakutan yang kita alami dapat membuat mood kita menurun? Sebenarnya masih banyak berita yang positif dan enak didengar yang dapat membuat kita sukacita, bahagia, dan senang yang patut untuk kita dengarkan. Mendengar panggilan Tuhan, itulah tema khotbah kita pada hari ini, yang sebentar akan kita saksikan selengkapnya yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya, rekan saya Yusa dan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Ku Hidup Bagimu. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kecil, saya suka bermain di hutan, bermain cari buah durian, bermain panjat pohon, kemudian terjun dari atas pohon ke sungai. Itu menciptakan suasana yang asik bersama dengan teman-teman di masa kecil. Tapi dalam profesi saya sebagai pelayan Tuhan, juga sebagai dosen, saya juga sering ditegur, jangan main-main kamu ya. Nah, justru dalam bermain, kreativitas saya jadi muncul. Tuhan itu suka ngajak bermain. Tuhan ngajak Adam bermain di Taman Eden untuk memberi nama-nama kepada semua makhluk diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ngajak Nuh bermain untuk membuat batra di atas gunung. Tuhan juga ngajak Musa bermain mendaki ke atas gunung. Kan ada lagunya tuh, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, sehingga Musa menerima 10 hukum Taurat. Daud juga diajak bermain oleh Tuhan. Bagaimana dia mengalahkan binatang buas yang akan menerkam dombanya. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengajak muridnya bermain. Dia bilang pada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ayo jalan di atas air, ayo mancing. Dan ikan yang dipancing oleh Petrus, ada uang di dalam mulutnya dan digunakan untuk bayar pajak. Dalam situasi PPKM yang darurat ini, mari kita responi gaya bermainnya Tuhan dengan semangat yang positif, supaya keadaan ini menjadi lebih baik. Kalau toko kita diminta tutup, kita responi dengan positif. Melalui semangat yang positif, melalui pikiran yang positif, kita akan menemukan banyak ide jualan online, dan Tuhan akan memberkati jualan online kita. Di situasi yang sulit ini, ngomel, marah, menggerutu bukan membuat keadaan jadi lebih baik, tidak membuat kehidupan menjadi lebih baik, juga bukan solusi yang terbaik dalam kehidupan. Hanya orang yang dewasa yang bisa bermain di taman bermainnya Tuhan dengan asik. Jadi, sebagai orang dewasa, bermain itu adalah kita menghidupkan jiwa anak-anak yang penuh dengan sukacita Bapa surgawi dalam hidup kita. Nah, sebagai orang dewasa kan kita itu sering stres, sering iri. Kok bisa ya anak-anak kok nggak dapat persoalan? Nah, ternyata dengan bermain kita membuat hidup ini lebih seru, lebih berguna.
Hanya orang yang bermain dalam permainannya Tuhan, itulah yang menikmati suasana yang menyenangkan. Ajakan saya, kalau situasi Anda dengan anak Anda masih dingin, bukan diomelin, bukan diajak serius, ngobrol serius, tapi ajak bermain. Kalau relasi dengan istri dan suami Anda sedang dingin, jangan dimarahin, ajak bermain. Kalau dengan rekan saudara sesama gereja sedang dingin, ajak main. Jangan diajak debat, jangan sindir-sindir melalui media sosial. Ajakan saya bagi kita semua, untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, punya warna yang bagus, yang baru dalam hidup kita, ayo kita bermain dalam taman bermainnya Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Saudara-saudara, saat ini kita membutuhkan suara yang menyegarkan hati. Sudah banyak suara dunia yang membingungkan, meresahkan, menakutkan, menegangkan yang kita dengar. Sekarang kita butuh suara yang bisa memberikan kelegaan, kedamaian, dan ketentraman bagi jiwa kita. Nah, suara siapakah yang dapat kita dengar? Suara itu tak lain adalah suara Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Undangan ini ditujukan kepada semua orang, terutama yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Orang-orang yang merasa penat, capek, sehingga sama sekali tidak berdaya karena beban hidup. Bila kita mau mendengar suara Tuhan, undangan Tuhan ini, kita akan mendapatkan kelegaan, dibuat kuat, berpengharapan, dan membangkitkan semangat hidup. Tuhan memberikan kelegaan yang menyegarkan, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah lagi. Ada masalah, tetapi kita dapat menghadapi dengan tenang dan cara yang lebih baik. Untuk mendapatkan kelegaan, datang dan terima undangan Tuhan Yesus ini dengan iman. Membereskan beban berat bersama dengan Tuhan, membereskan dosa pribadi dan memohon pengampunan, melakukan pengampunan juga untuk orang lain. Mempercayai penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang kita hadapi, merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, belajar bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus menanggung kup bersama kita. Seberapa berat beban kehidupan kita saat ini, terimalah undangan dari Tuhan hari ini. Ada batas yang sangat tipis antara suara Tuhan dan suara hati. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Efesus 5 ayat 10, "Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Kalau kita menemukan apa yang kita dengar merupakan sesuatu yang jahat, jangan dilakukan. Sebaliknya, bila kita menemukan bahwa apa yang kita dengar itu baik, maka kita perlu juga menyaringnya. Perlu pertimbangan-pertimbangan untuk dapat memberikan keputusan apakah yang akan dilakukan. Tuhan memberi kita telinga untuk mendengar, namun mungkin kita seringkali tidak menggunakan kedua telinga kita ini dengan baik, atau malah menggunakannya untuk mendengar hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna. Tuhan menganugerahkan kita 2 telinga dan hanya 1 mulut. Tujuannya agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun, kadang banyak orang justru lebih suka berbicara daripada mendengar. Bahkan membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang bukan urusannya. Membicarakan yang tidak benar dan tidak berguna. Mendengar berkaitan dengan iman. Iman yang kuat dan teguh kita dapatkan karena mendengar. Dan iman yang kuat dan teguh itu baru terlihat dan teruji pada saat seseorang masuk ke dalam dapur perapian atau lembah penderitaan atau berbagai persoalan. Tidak sedikit orang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, terkesan memiliki iman yang hebat. Namun, pada waktu diperhadapkan pada pencobaan dan penderitaan, orang yang imannya terlihat hebat pun akan langsung berteriak, menjerit histeris, dan tidak dapat menerima kenyataan. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan.
Suatu hari, seorang bapak kehilangan anjing yang sangat dicintai. Ia berusaha keras untuk menemukan anjing yang hilang itu. Tetapi sejauh ini, usahanya tidak membuahkan hasil. Lalu ia memasang iklan di sebuah surat kabar dan memberikan ciri-ciri anjing yang hilang itu. Ia juga menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan anjing kesayangannya itu. 2 hari kemudian, ia menerima telepon dari seseorang yang tinggal kurang lebih 150 km jauhnya dari rumahnya. Si penelpon berkata bahwa ia telah menemukan anjing yang sangat cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam iklan surat kabar yang dibacanya. Anjing itu dibawa ke rumahnya dalam keadaan sangat lemah, tidak mau makan walaupun sudah dibujuk. Pemilik anjing itu berkata, "Coba, aku mau berbicara dengan anjingku." Lalu telepon itu dibawa ke dekat si anjing dan si pemilik memanggil-manggil nama anjingnya. Mendengar suara tuannya, anjing yang tadinya lemah dan murung itu segera tampak segar dan ceria. Dikibaskannya ekornya dan anjing itu mencari-cari tuannya di ruangan itu serta berputar-putar di kolong meja. Ketika akhirnya anjing itu tahu suara tuannya bersumber dari telepon, ia menghampiri telepon itu dan mendengarkan suara tuannya baik-baik. Pemilik anjing itu mencatat alamat si penelpon dan segera menuju ke alamat penelpon. Ketika sampai di rumah itu, ia melihat anjingnya sudah segar kembali, sudah bisa makan. Anjing itu bisa mengalami perubahan karena sudah mendengar suara tuannya. Bagaimana bisa mengenali suara tuannya? Karena anjing itu tiap hari bergaul dengan tuannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terus-menerus bergaul dengan Tuhan, kita akan mengalami zaman Tuhan dalam saat-saat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita akan peka terhadap suara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat kita peka mendengar suara Tuhan, kita taat terhadap kehendak-Nya. Maka suara petunjuk Tuhan itu akan membawa kita mengalami segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Zaman Tuhan atas hidup kita membuat kita memiliki kepekaan, mendengarkan suara Tuhan. Di tengah kesibukan dunia, pekerjaan kita sehari-hari, suara siapakah yang sering kita dengar lebih jelas? Suara teman dekat, pacar kita, suara keluarga, suami, istri, anak-anak kita, mungkin suara orang yang kita segani, atasan, atau suara Allah yang lembut, yang terus-menerus memanggil kita untuk hidup dalam relasi bersamanya. 1 Samuel 3 ayat 1-10 menceritakan apa yang dialami oleh Samuel muda saat dia masih sangat kecil. Dari sejarah dan cerita dalam Alkitab, kita sama-sama tahu bagaimana proses kelahiran Samuel dan bagaimana masa kecilnya. Yang pasti dari proses kelahiran Samuel, kita dapat belajar satu hal. Samuel adalah harta terbesar dan tak ternilai dari keluarga Elkana dan Hana. Samuel, sesuai dengan namanya, adalah anak yang lahir dari pergumulan yang sangat berat seorang ibu. Anak yang lahir dari permintaan atau jeritan dan tangisan yang dalam seorang ibu. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Harta terbesar dan tidak ternilai itu diserahkan sebagai pemberian terbaik kepada Tuhan. Hana menggenapi janjinya kepada Tuhan dan mempersembahkan Samuel secara utuh kepada Tuhan. Hana mendapatkan Samuel dari Tuhan dan mengembalikannya kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1-10 mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang.
Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Kisah Samuel kecil ini mengajak kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Karena ada kemungkinan kita sudah tidak mendengar dan mengenali suara Tuhan di tengah-tengah kenyataan hidup yang sangat berisik dan bising yang kita hadapi setiap hari. Samuel masih sangat muda saat itu, saat Tuhan memanggilnya pertama kali. Tetapi Samuel dipilih Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menjawab panggilan Tuhan. Pengalaman pertama mendengar Tuhan berbicara tampak asing bagi Samuel. Bahkan Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel dan hendak berbicara kepadanya. Samuel tetap tidak mengenali suara Tuhan. Mengapa? Karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saat Samuel datang kepada Imam Eli di tengah malam untuk ketiga kalinya, sadarlah Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Dan Imam Eli membimbing Samuel untuk meresponi panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Imam Eli mengatakan kepada Samuel, "Apabila Tuhan memanggilmu kembali, jawablah, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Samuel akhirnya mengenali suara Tuhan, memanggil dan segera menjawab panggilan Tuhan. Dan terjadilah percakapan antara Tuhan dan Samuel yang masih muda itu. Dalam hidup di dunia ini, kita diciptakan untuk hidup dalam percakapan yang tanpa henti dengan Tuhan, yakni berbicara kepada Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Pengetahuan dan pengalaman dalam mendengar Tuhan mengajarkan kita banyak hal yang dapat mencegah kita dari kehancuran, serta mencegah kita dari menghancurkan orang lain. Pengalaman mendengar suara Tuhan membuat kita tidak terlena dalam kehausan pengejaran materi, kekuasaan, kenikmatan dunia yang tiada henti. Pengalaman mendengar suara Tuhan menggeser paradigma kita dalam menilai apa yang paling penting di dalam hidup ini. Ada banyak suara yang kita dengar dalam hidup ini. Suara-suara itu bersaing merebut perhatian kita, mulai dari kita membuka mata di pagi hari sampai tidur di malam hari. Di antara banyaknya suara itu, adakah kita mendengar
lembut suara Tuhan memanggil kita untuk berdiam sejenak dan mendengarnya lebih peka? Haruskah suara lembut itu menjadi teguran keras, baru kita mau memalingkan telinga kita untuk mendengar dengan terpaksa? Tuhan memanggil Samuel sejak anak-anak atau muda. Ini merupakan hal yang unik. 1 Samuel 2 ayat 18 mengatakan, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Musa dipanggil Tuhan pada usia 80 tahun. Namun Samuel dipanggil Tuhan sejak mudanya, malah sejak kecil. Ini merupakan keunikan pimpinan Tuhan untuk setiap pribadi. Tak ada kemutlakan bahwa yang melayani Tuhan harus sudah berumur dewasa. Samuel melayani Tuhan sejak kanak-kanak. Yang dapat kita teladani dari Samuel, yang pertama, setia pada hal-hal yang kecil. Melalui perjalanan hidup Samuel, kita mendapat pelajaran bahwa langkah kesetiaan kepada Tuhan itu diawali dari hal-hal yang kecil. Tugas Samuel dalam pelayanan saat itu mungkin tidak berarti hanya sebagai pembantu Imam Eli, tapi tugas itu dilakukan dengan setia. Samuel muda menjadi pelayan Tuhan, setia dan dipakai Tuhan sampai ke seluruh Israel. Setia pada perkara yang kecil berarti punya ending, dipromosikan oleh Tuhan. Bagaimana bisa tetap setia pada hal-hal yang kecil? Di mana saja kita berada, baik di rumah, di sekolah, di kantor, dalam bekerja, di mana saja, karakter yang baik harus terus diasah. Tetap mengerjakan hal-hal yang tampaknya sepele, walaupun tidak dilihat atau dipuji orang. Tidak berorientasi pada upah manusia. Rajin, bertanggung jawab, dan melakukan dengan tepat dan benar. Berani berkorban hal besar untuk sesuatu yang kecil sekalipun. Kesetiaan pada perkara kecil membuat kita jadi kreatif. Kesetiaan pada perkara kecil berakhir dengan kita dipromosikan Tuhan. Banyak orang tidak sabar dengan proses yang dijalani. Terlebih ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan yang diharapkan. Sebagian menganggap sepele jika diberikan tanggung jawab yang kecil, sehingga tidak memberikan yang terbaik. Memulai dari hal-hal yang kecil memang membutuhkan kesetiaan. Karena kesetiaan dalam melakukan pekerjaan merupakan modal untuk mengemban tugas yang lebih besar yang akan dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menilai seberapa setia kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kita pikul saat ini. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini untuk dikerjakan, walaupun hal itu merupakan perkara yang remeh dalam pandangan orang lain, kerjakanlah itu dengan sukacita dan kesungguhan hati, seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Setiap hal yang besar berasal dari hal-hal yang kecil, dan hal kecil jika dikerjakan dengan tekun bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu, setialah dalam setiap tugas. Meskipun kecil, kita harus bersedia diproses untuk memperkuat kapasitas diri kita agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Yang kedua, memiliki hati yang melayani. Melalui panggilan Tuhan, Samuel mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan dengan dipercayakan suara kenabian, yang pada zaman itu merupakan sesuatu yang langka dan berharga. Samuel bisa memiliki hati yang melayani
karena Samuel mendapat panggilan langsung dari Tuhan. Tanpa panggilan itu, mungkin Samuel akan menjadi pelayan Tuhan yang mengandalkan ambisi dan kemampuan sendiri. 3 kali Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel masih belum mengerti. 3 kali Samuel dibangunkan dari tidurnya di tengah malam. 3 kali ia terjaga, dan 3 kali juga Samuel bertanya kepada Imam Eli. Ini menunjukkan kepekaan akan suara Tuhan dan ketaatan Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Imam Eli yang sudah tua dan berpengalaman ada di sana, tetapi Tuhan tidak memanggilnya. Bukankah seharusnya Tuhan memanggil Imam Eli karena ia menjabat sebagai imam dan tahu bagaimana harus merespon suara Tuhan? Tetapi nyatanya Tuhan memanggil Samuel. Saat itu Tuhan tidak langsung memperkenalkan diri kepada Samuel karena Samuel belum mengenal suara Tuhan. Tuhan sedang melatih kepekaan Samuel supaya ia bisa membedakan mana suara Tuhan, suara manusia, dan suara lainnya. Walaupun masih muda, Samuel memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Saat itulah Samuel belajar mengenal suara Tuhan dan firman-Nya. Tuhan hanya perlu melatih kepekaan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan di dalam saat teduh, saat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita harus mentaati dan menghidupi firman Tuhan. Ketaatan Samuel terhadap suara Tuhan membuatnya memiliki hati yang siap melayani. Samuel memiliki hati yang melayani karena ada peranan orang tua. Hana dan Elkana telah mempersiapkan Samuel dengan baik, menanamkan hal terbaik dalam hidup Samuel tentang ibadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Peranan keluarga itu sangat penting. Anak-anak seharusnya paling banyak mendapatkan pendidikan dari keluarga. Jadi, orang tua harus benar-benar memperhatikan pendidikan rohani dalam keluarga, karena orang tua merupakan guru terbaik untuk anak-anak dari masa kecilnya. Di masa pandemi ini, peranan orang tua sangat vital bagi pendidikan anak-anak, karena mereka harus belajar dari rumah, sehingga peranan orang tua, khususnya ibu-ibu, harus melakukan pengawasan terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi sayangnya, saat ini banyak orang tua mengeluh dan tidak sabar melakukan tugas yang mendidik anak-anak di rumah. Setiap ibu harus bisa mendidik anak dengan baik. Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh ibunya. Dan anak yang bertumbuh dengan baik tidak akan merepotkan orang lain. Peranan Imam Eli. Dikatakan bahwa Imam Eli mengawasi Samuel di rumah Tuhan. Perhatikan kata mengawasi. Imam Eli telah menjadi guru dan pembina bagi Samuel, yang memberikan evaluasi dan perbaikan agar Samuel bisa melayani dengan baik sesuai standar Tuhan. Imam Eli punya peranan positif dalam mendidik Samuel, sehingga Samuel memiliki hati yang melayani. Kalau kita bisa terlibat dalam suatu pelayanan rohani, kita patut bersyukur karena ada Hana dan Elkana dalam rumah tangga kita. Kita juga patut bersyukur kalau ada hamba Tuhan yang mau mendidik, mengarahkan untuk kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Saat kita melayani, itu bukan karena kita mampu, berpengalaman, atau memiliki keahlian tertentu. Dalam pelayanan, yang penting dan perlu diperhatikan adalah hati. Seorang yang punya hati melayani, karena dia punya panggilan iman. Pelayanan merupakan anugerah dan hak yang luar biasa. Dalam pelayanan diperlukan juga kerendahan hati dan rela untuk berkorban.
Orang seperti ini tidak akan mementingkan diri sendiri. Ia akan selalu siap untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan dan tidak memperhitungkan pengorbanannya. Setan tahu titik lemah kita, karena itu kita harus terus waspada dan tidak berhenti untuk berjuang dan berperang. Semua dapat dilakukan bila ada komitmen sepenuh hati. Sebuah pelayanan tanpa komitmen akan membuat kita cepat mundur dari pelayanan. Komitmen harus dengan sepenuh hati. John Piper mengatakan, ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan yang lain itu menjadi tidak penting. Dalam berelasi, ujian komitmen itu begitu penting. Orang yang tidak bisa memegang komitmen adalah orang yang tidak setia. Samuel memberikan contoh, terus memegang komitmen untuk hidup melayani Tuhan, sehingga hidupnya menjadi panutan bagi orang lain. Hati yang mau melayani adalah hati yang disukai, dihargai oleh Tuhan. Biarlah hidup dan pelayanan kita selalu berkenan kepada Allah, juga disukai manusia. Dan pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan adalah pelayanan seumur hidup. Jangan sampai dibatasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Melayani Tuhan dengan setia adalah prioritas yang paling penting. Yang ketiga, ada sukacita besar. Apakah sukacita terbesar yang kita miliki? Sukacita terbesar kita bukanlah apa yang kita miliki secara materi, bukan kepuasan batin yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah, bukan pengalaman-pengalaman duniawi. Sukacita terbesar adalah ketika Tuhan mau memakai kita untuk melayani kerajaan-Nya, dan ketika Tuhan mau memakai kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi, ketika Tuhan masih mau memakai kita, itulah sukacita kita. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Kita ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan supaya kemudian bisa melayaninya. Kita sudah menerima anugerah keselamatan, namun terkadang kita lupa bahwa kita harus melayani. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas, sehingga kita mengabaikan panggilan kita dan kita semakin jauh dari Tuhan. Sukacita terbesar kita adalah ketika jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Tuhan tidak melihat berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat jabatan kita, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita dalam melayani Dia. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku atau Tuhan, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Allah tidak sembarangan memberikan janji berkat. Kita diminta untuk memiliki sikap melayani yang tepat, berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan pelayanan untuk Tuhan dengan ketulusan. Berkat Tuhan akan mengikuti pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami perlu kedamaian, kelegaan bagi hidup kami. Suara bising dunia telah membuat kami galau, membuat kami tidak tenang, membuat kami berbeban berat. Firman Tuhan mengingatkan kami saat ini, saat kami berbeban berat, kami datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Kami mau belajar seperti Samuel, mendengar, menanggapi suara Tuhan. Kami menutup telinga kami rapat-rapat terhadap gemuruh dunia yang menakutkan ini. Dan kami mau melatih telinga kami untuk mendengar dan memahami suara Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan, sehingga hidup kami bisa mengalami kemenangan. Kami ingin mengalami seperti Samuel yang menanggapi suara Tuhan, dan Tuhan memakai hidupnya
untuk melayani Tuhan. Kami terbatas, tetapi bersama Tuhan kami dimampukan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau belajar setia dalam tugas-tugas kami. Beri kami hati yang melayani, kerendahan hati, dan komitmen sepenuh hati dalam pelayanan. Samuel bisa berhasil melayani karena ada peran orang tua, juga hamba Tuhan yang membuat Samuel berhasil dan setia dalam pelayanan. Kami terus berdoa dan menyerahkan pemerintahan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan mengalir bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga dapat terlepas dari kesulitan-kesulitan hari-hari ini karena virus Corona yang belum berhenti. Hanya kuasa Tuhan saja yang dapat menghentikan virus ini dan membuat penduduk dunia merasa nyaman. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bagi yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19 ini, kami bersatu hati berdoa agar tangan Tuhan yang berkuasa menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan perlindungan dan kesehatan yang prima bagi para nakes yang melakukan pelayanan bagi masyarakat. Tuhan, berkatilah semua persembahan yang diberikan untuk kelangsungan kegiatan gereja Tuhan. Berkati semua tangan yang sudah memberikan dan yang akan memberikan persembahan ini. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai usaha pekerjaan, rumah tangga, membuat keberhasilan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati semuanya dan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois atas renungan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami merasa sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Ibu Pendeta Lois senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan selalu. Dan untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk kerja keras kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwasanya kita masih bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, jangan kendor. Tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati. Ku
mencari kasih.